Setelah beberapa waktu lalu udah yang 1 jutaan, kali ini nih dia bakal kasih rekomendasi smartphone 2 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih jadi HP baru kamu untuk lebaran tahun ini. Nih dia jamin kali ini makin gak mengecewakan. Bahkan level HP 2 jutaan gedenya udah selevel sama yang harganya 3 jutaan lebih loh. Kriteria dari Nidea untuk HP 2 jutaan terbaik kali ini adalah RAM-nya harus 8 GB, storage-nya harus 256 GB bertipe UFS, refresh rate layarnya harus 120 Hz, mau IPS boleh, atau kalau dapat AMOLED juga alhamdulillah. Dan terakhir harus punya kemampuan charging minimal 20-33 Watt. Jadi selain smartphone dengan kriteria Nidea barusan, jangan ditanyain lagi ya price boomnya. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik kali ini, Nidea mulai dari Poco X5 5G yang justru sempat dibilang lebih cupu dari Poco X3 NFC. Kira-kira bener nggak sih? Kalau menurut Nidea, itu nggak bener ya guys, karena nggak semua chipset dengan angka depan yang lebih tinggi itu selalu lebih bagus. Karena kita juga harus lihat dari umur chipsetnya. Kalau pas dibandingin pun, ternyata Snapdragon 695 5G yang dipakai Poco X5 ini jauh lebih powerful dibanding Snapdragon 732G yang dipakai Poco X3 NFC loh. Skor Antutunya bahkan juga untuk harga 2 jutaan terbilang lumayan oke, di angka 400 ribuan lebih. Terkait performa gamingnya, Bang Beok juga bahkan udah ngebuktiin sendiri nih, ngebutnya HP ini pasti pakai gaming gimana. Karena gue udah gaming test juga pakai game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends dari baterai 100% sampai habis 0% guys. Dan hasilnya bisa dipakai main dengan aman dan tanpa kendala selama kurang lebih 6,5 jam non-stop. Angka 2,9 juta untuk Poco X5 tadi masih terlalu mahal. Kali ini ada Tecno Spark 20 Pro yang harganya cuma 2 jutaan kecil aja. Tapi walaupun harganya paling terjangkau di antara semua produk yang direkomendasiin kali ini, tapi smartphone ini tetap memiliki nilai jual utama yang bahkan gak dimiliki sama HP lain yang lebih mahal. Poin tersebut adalah kapasitas RAM-nya yang udah 12 GB. Tapi RAM 12 GB-nya ini bukan maksudnya 6 plus 6 GB ataupun 8 plus 4 GB ya, tapi beneran murni 12 GB. Dan kalau mau pakai fitur extended RAM-nya, bahkan bisa diakumulasi jadi 21 GB loh. Storage-nya pun cukup lega di 256 GB. Tapi meskipun gitu, entah kenapa banyak dari netizen nih yang justru mendiskreditkan Tecno Spark 20 Pro ini hanya karena desainnya yang katanya niru iPhone banget. Ya emang sih harus diakui desain Tecno Spark 20 Pro ini mengarah ke desain kamera boba iPhone banget. Cuma kalau misalkan mengesampingkan sektor desainnya, performa Tecno Spark 20 Pro ini Nidea bisa bilang sama sekali nggak mengecewakan. Karena skor Antutunya bisa mencapai 432 ribuan poin. Fiturnya juga termasuk lengkap. Cuma sedikit catatan buat kamu yang suka main PUBG. Kalau sensor gyroscope-nya ini sayangnya masih delay banget ya. Jadi kurang nyaman buat kamu yang hobi pakai gyroscope pas lagi main. Terus untuk kameranya juga belum ada fitur stabilisasi. Jadi mungkin agak goyang kalau dipakai buat rekam video. Cuma untungnya udah bisa rekam sampai 60 fps. Kalau menurut kamu gimana? Dengan harga 2,3 jutaan aja, lebih mintingin nambah dikit buat dapat desain yang lebih original, atau justru kamu tipikal yang bodo amat soal desain? Tapi yang penting bisa dapetin performa yang oke di harga semurah mungkin. Coba diskusi di kolom komentar ya. Kamu termasuk yang nggak bisa tolerir desain ala-ala iPhone tadi, Tecno masih punya jawaban buat kamu, yaitu Tecno Spark 20 Pro Plus. Nidea jamin nggak bakal ada lagi tuh yang namanya komplain soal desainnya. Karena selain udah terbilang original, looks-nya juga kelihatan mewah banget untuk smartphone kelas 2,5 juta, berkat desain layar lengkung yang dibawanya. Dan gak tanggung-tanggung kalau layar lengkungnya ini juga udah pakai panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz plus perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Selain desain dan layar yang bikin Spark 20 Pro Plus ini jadi kelihatan lebih mewah, secara overall performa HP ini terbilang hampir mirip kayak di Spark 20 Pro. Karena emang penggunaan chipsetnya juga masih sama. Cuma paling yang jadi korban adalah kapasitas RAM-nya yang jadi sedikit turun ke 8 GB aja. Terus kalau kamu suka main PUBG, untungnya sensor gyroscope-nya di sini udah aman dan responsif banget. Dan untuk kameranya, kali ini udah dilengkapi sama fitur stabilisasi berbasis ACE. Jadi bakal lebih stabil untuk melakukan perekaman video. So, dengan harga yang cuma selisih 200 ribu, kira-kira pilih Spark 20 Pro atau Spark 20 Pro Plus nih?
Buat para Mi fans, maaf banget ya kalau Redmi Note 13 4G nggak nih dia rekomendasiin, karena menurut Nidia lebih mending kamu pilih Poco M6 Pro aja. Karena di harga yang sama-sama 2 jutaan, meskipun harus tetap diakui Poco M6 Pro sedikit lebih mahal, tapi menurut Nidia jauh lebih worth to buy aja. Desainnya juga bahkan terbilang 90% mirip sama Redmi Note 13 series, yang menurut Nidia pun ini jadi salah satu upgrade utama kalau dibandingkan sama versi sebelumnya. Apalagi daya charging yang ditawarkan oleh Poco M6 Pro ini 2 kali lebih cepat karena mencapai 67 watt berbanding di Redmi Note 13 4G yang cuma 33 watt. Tapi meskipun begitu, tetap ada 2 poin yang harus sedikit dijadikan catatan dari Poco M6 Pro ini. Dimana buat kamu yang hobi main game dengan pace cepat dan sensitif banget sama responsivitas layar, Poco M6 Pro ini sayangnya sedikit berasa ada touch delay. Jadi kalau lagi main game yang butuh touch cepat mungkin bakal kerasa ya. Tapi kalau untuk pemakaian daily bisa dibilang nggak bakal berasa sama sekali. Dan yang kedua adalah kemampuan foto low lightnya yang kurang banget sih. So pastiin untuk selalu pakai fitur nightnya biar nggak burik-burik banget. Tapi terkait kameranya juga justru nih dia bisa kasih nilai lebih karena udah ada OIS Plus kemampuan 2 kali in sensor zoom yang bikin Poco M6 Pro ini bisa ambil foto dengan sangat detail meskipun foto yang diambil pakai mode 2 kali zoom. FYI aja nih, kalau sekelas iPhone aja kadang masih suka nggak tajam loh hasil foto 2 kali zoomnya. Sedikit ke produk yang lebih baru, ada Infinix Note 40 yang cukup mengagetkan nih dia pas produknya datang ke kantor kemarin. Karena HP ini tuh langsung ngasih hampir semua hal yang cuma bisa didapetin di Note 30 Pro sebelumnya. Termasuk kemampuan wireless charging yang bahkan power bank wirelessnya udah dikasih secara langsung di paket penjualannya. Terus meskipun masih sama-sama pakai Helio G99, tapi kali ini pihak Infinix mengklaim kalau chip ini tuh udah beda berkat embel-embel Ultimate yang dibawanya. Usut punya usut, ternyata Helio G99 Ultimate ini adalah jenis chipset Helio G99 yang udah sedikit ditingkatkan secara khusus untuk lini smartphone terbarunya Infinix. Optimasinya bahkan udah pakai teknologi AI loh. Hal tersebut dibuktikan dengan performanya yang mampu ngasihin skor Antutu mencapai 431 ribuan poin di Antutu versi 10. Buat kamu yang suka main game, Infinix juga ngasih beberapa fitur tambahan. Mulai dari chip Cheetah X1 untuk meningkatkan performa dan keamanan pas ngecas. Ada bypass charging juga biar kalau main bisa sambil ngecas tanpa harus khawatir baterainya cepat rusak. Atau yang nggak suka ngecas pakai kabel, wireless chargingnya ini udah support sampai 20 watt loh. Jadi termasuk udah cukup cepet juga. Bahkan nih ya, dia juga udah bisa reverse wireless charging buat perangkat lain yang butuh dicas secara wireless. Gokil banget sih buat HP 2 jutaan. Kalau mau yang lebih murah 100 ribuan tapi punya kemampuan yang mirip, ada nih Infinix Note 30 Pro. Kenapa nih dia bilang mirip? Ya karena murni semua fitur Infinix Note 40 yang udah nih dia jelasin tadi kebanyakan udah terlebih dahulu hadir di Note 30 Pro yang udah terlebih dahulu rilis, termasuk fitur wireless chargingnya. Selain itu karena sebelumnya smartphone ini udah bersaing di range harga 3 jutaan, performa gaming HP ini jelas terbilang sangat mumpuni. Mulai dari PUBG Mobile yang bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan rata FPS yang cukup stabil dan jarang frame drop. Terus untuk Call of Duty Mobile bisa main di settingan defaultnya yaitu medium high dan bisa dapat frame rate yang amat sangat smooth. Sampai ke Genshin Impact di low 60 FPS dan masih cukup playable buat dimainin. Terus nih, meskipun Note 30 Pro adalah versi lebih lawas dari Infinix Note 40, tapi terkait kemampuan pengecasannya masih menang Note 30 Pro ini ya, karena udah 67 watt berbanding 45 watt di Infinix Note 40. So, kalau kamu kira-kira lebih pilih Note 40 atau Note 30 Pro nih? Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya.
Masuk ke produk yang paling pamungkas, kali ini nih dia sangat merekomendasikan Infinix Zero 30 4G buat kalian takis di harga 2,7 jutaan aja. Sudah pakai layar lengkung AMOLED dengan resolusi Full HD Plus untuk ukuran layarnya 6,78 inci yang punya tingkat kecerahan hingga 950 nits. Serta keamanan layar akan lebih terjamin berkat Gorilla Glass 5. Dan menariknya lagi, layarnya pun sudah berefresh rate 120 Hz. Untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel yang mendukung perekaman video beresolusi 2K 30 fps. Sedangkan di bagian kamera belakangnya terdapat kamera utama 108 megapiksel dengan fitur PDAF, kamera 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Dan kalau kita ngomongin performa, Infinix Zero 30 ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 dengan kombinasi RAM 8GB plus 8GB serta dengan penyimpanan internal 256GB. Dan kalau untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi supercharging 45 watt. Berdasarkan data internal Infinix, dapat mengisi daya dari 1% hingga 75% dalam waktu 30 menit. Wih, menarik banget gak sih? Oh ya, kalau buat kamu yang belum pernah pegang secara langsung, build quality Infinix Zero 30 4G ini jauh lebih solid, kokoh, dan mewah ya dibanding Tecno Spark 20 Pro Plus. Jadi nggak bisa dibandingin sama sekali. Gampangnya nih, feel-nya itu bahkan hampir sama premiumnya kayak Vivo V Series yang harganya 5-6 jutaan.